Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak kelas 1 semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Baiklah, pada pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran pada tema 6 di subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Nah, mari kita mulai saja pembelajarannya hari ini. Anak-anak, coba buka buku kalian halaman 91. Ayo membaca teks percakapan yang ada di situ. Pada teks percakapan ini ada Dadang, Rio, dan Joko. Dadang, sedang apa kamu, Rio? Rio, aku sedang membantu ayah mengukur. Joko, apa yang kamu ukur? Rio, luas halaman untuk membuat taman. Dadang, alat apa itu, Rio? Rio, ini namanya meteran, Dadang. Digunakan untuk mengukur panjang. Dadang, bagaimana cara menggunakannya? Rio, kita tarik pita yang ada di dalamnya. Kemudian lihat bilangan pada pita meteran. Bilangan itu menunjukkan ukuran panjang. Dadang, apakah aku dan Joko boleh ikut membantu? Tentu saja boleh, jawab Rio. Nah, anak-anak sudah paham isi dialognya? Nah, jika sudah, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada halaman 91 berdasarkan percakapan yang sudah kita baca tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 93. Kita akan melengkapi percakapan yang ada di halaman 93 menggunakan kosakata yang ada di dalam kotak. Percakapan ini adalah mengenai Hetty dan kakaknya yang setiap hari merawat tanaman. Hetty, oh iya kak, Hetty ingat pesan ayah sewaktu memberi Hetty pohon jambu. Kakak Hetty, pesan apa itu? Agar Hetty merawat titik-titik tersebut. Agar Hetty merawat pohon tersebut. Tapi Hetty tidak tahu caranya. Apakah kakak mau memberi petunjuk? Kakak Hetty, merawat tanaman itu mudah. Siram selalu tanaman dengan teratur. Beri pupuk yang sesuai untuk tanaman tersebut. Kemudian, bersihkan selalu rumput yang mengganggu. Hetty akan ingat petunjuk kakak. Nah, anak-anak, dalam percakapan ini kita belajar tentang merawat tanaman. Itu ya, diingat-ingat ya anak-anak. Langkah-langkah merawat tanaman. Nah, jika sudah, mari kita lanjutkan ke halaman 93 lagi. Di sini ada cerita tentang Dadang dan Joko yang tadi membantu Rio untuk menggunakan meteran. Dadang dan Joko ingin membantu, namun Rio hanya punya 1 meteran. Kemudian ia mengajak Dadang dan Joko membuat sendiri alat ukur panjang. Bahan yang digunakan kardus bekas. Rio minta kardus bekas pada ibu. Kardus tersebut lalu dipotong-potong persegi berbentuk panjang. Dadang dan Joko sangat senang karena telah dibuatkan alat ukur panjang. Rio memang anak yang cerdas dan kreatif. Dadang dan Joko berterima kasih kepada Rio. Nah, anak-anak, di sini Joko, Rio, dan Dadang membuat alat ukur panjang menggunakan kardus bekas ya.
Nah, kita lanjutkan membaca ceritanya di halaman 96. Rio dan teman-teman selesai membuat alat ukur panjang. Mereka akan mencoba mengukur panjang benda. Rio mengukur panjang meja, Dadang mengukur lebar jendela, sedangkan Joko mengukur lebar pintu. Nah, jendela ini panjangnya 4 satuan karton. Kata Dadang. Kemudian Joko yang mengukur pintu bilang, pintu lebarnya 3 satuan karton. Kemudian Rio yang mengukur meja berkata, panjang meja ini 2 satuan karton. Nah, anak-anak dari cerita ini, anak-anak belajar tentang cara mengukur benda-benda yang ada di rumah menggunakan alat ukur tidak baku. Dan dalam cerita ini, alat ukur yang dipakai oleh Rio, Dadang, dan Joko adalah karton, kertas karton ya. Nah, hari ini anak-anak akan belajar untuk mengukur panjang benda yang ada di sekitar kalian. Coba buka halaman 97, di situ ada tabel berisi nama-nama benda. Nah, kalian hari ini akan mengukur benda-benda yang ada di dalam tabel itu menggunakan penggaris ya. Jadi untuk yang tabel, kalian isi panjang bendanya menggunakan alat ukur penggaris. Nih, kemudian nomor 3, di situ tertulis papan tulis, Ibu ganti menjadi jendela ya. Nah, contoh misal kalian mengukur pensil menggunakan penggaris. Nanti misal panjangnya 25 cm, maka kalian tulis di tabelnya adalah 25 cm. Nih ya, karena menggunakan penggaris, satuan yang kalian tulis adalah sentimeter atau lebih disingkat cm. Gitu ya anak-anak. Nah, setelah itu, coba nih tugas yang ketiga, kalian akan belajar mengukur benda menggunakan alat ukur tidak baku. Ukurlah benda-benda yang ada di rumah menggunakan alat ukur jengkal tangan atau depa dan tuliskan panjangnya. Nah, jadi anak-anak, silahkan ukur benda-benda yang ada di rumah menggunakan jengkal tangan atau depa ya. Nah, contoh, nanti kalian tulis, misal kalian mengukur almari. Kemudian panjangnya 8 jengkal. Kalian tulis, almari panjangnya 8 jengkal. Seperti itu. Nanti cari 5 buah benda untuk diukur ya anak-anak. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini dan tugas-tugasnya. Great work for today. Kita bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.